Perkenalkan, nama saya Ernida Kristi, NPM 206-320-1064. Saya dari kelas 6A, Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengawasan dan akuntabilitas publik. Yang pertama ada pengawasan pelayanan publik. Dalam hal pengawasan pelayanan publik, selain menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI, masih belum banyak yang mengetahui bahwa ada elemen lain yang memiliki tugas tersebut. Jadi pengawasan di sini adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar tugas-tugas terselenggara sesuai atau dengan hasil yang dikehendaki. Dan juga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atau Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengawasan pelayanan publik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengawasan internal dan yang kedua ada pengawasan eksternal. Selanjutnya ada pengawasan internal. Yang pertama, penyelenggaraan melalui publik dilakukan melalui tiga. Yang pertama, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Dan yang kedua yaitu pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini juga ada terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undang, dan yang kedua, pengawasan oleh pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undang. Selanjutnya yang ketiga, ada pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini juga berisi ada tiga, yaitu yang pertama pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang kedua ada pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dan yang ketiga pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya ada pengawasan internal. Undang-Undang Pelayanan Publik membagi pengawasan internal yaitu pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undang. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawas internal khususnya oleh atasan langsung yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi yang dimaksud di sini yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diatur dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik. Maka apabila penilaian kinerja internal ini dilakukan secara berkala oleh penyelenggaraan pelayanan publik, maka bukan hal sulit untuk mewujudkan pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggaraan layanan kepada penerima atau pengguna layanan. Selanjutnya yaitu pengawasan eksternal. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, pengawasan eksternal terdiri dari masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Jika leading sektor pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi, maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, yang kedua ada fungsi anggaran, dan yang ketiga ada fungsi pengawasan. Selanjutnya, pengawasan eksternal ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor atau atasan terlapor. Dan jika tidak ada tanggapan, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. Fungsi kontrol dari pengawasan eksternal ini menjadi penting untuk saling bersinergi. Kenapa? Karena di sini kita dapat atau bisa kita harapkan penyelenggaraan pelayanan publik bergerak secara cepat, melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawasan eksternal tersebut. Fungsi kontrol dari pengawasan eksternal ini menjadi penting untuk saling bersinergi. Kenapa? Karena
Bisa kita harapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa bergerak secara cepat melalui berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawasan eksternal tersebut. Selanjutnya ada peran masyarakat. Peran masyarakat sudah dimulai dari proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pelayanan Publik. Namun lebih jauh dari itu, ternyata masyarakat juga merupakan salah satu pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 huruf A Undang-Undang Pelayanan Publik. Sayangnya kedua peran ini belum dilakukan secara optimal, baik oleh penyelenggaraan dalam proses penyusunan dan penetapan standar pelayanan maupun oleh masyarakat dalam melakukan fungsinya sebagai salah satu pengawasan eksternal dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat kepada instansi penyelenggaraan atau kepada Ombudsman RI. Selanjutnya yaitu proses pelibatan masyarakat ini juga menjadi penting, sehingga dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan dapat memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat berdemokrasi. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk itu, peran pengawasan internal dan eksternal harus berjalan secara optimal. Dengan demikian, bisa mewujudkan pelayanan yang prima yang berdampak pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi akuntabilitas. Menurut ahli atau menurut Mardiasmo 2006, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dan selanjutnya ada aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Baik, selanjutnya yaitu akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bopens 2007, yaitu ada yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, dan yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Selanjutnya ada tingkatan dalam akuntabilitas. Dalam tingkatan ini ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dan yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, kinerja atau kerja yang telah dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberi masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Baik, mungkin sekian kurang lebihnya materi yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah pengawasan dan akuntabilitas publik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kiranya ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.